Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Bisa, anak muda Indonesia pasti bisa. Hari ini kita akan belajar sama-sama tentang tips untuk jadi pengusaha muda yang sukses. Yaitu 3 tips supaya kita bisa jadi pengusaha muda yang sukses. Semua orang punya hak yang sama gitu ya untuk menjadi orang yang berhasil dan orang yang sukses, dan termasuk untuk anak muda gitu ya. Bukan berarti usia menghalangi kita untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Banyak sekali sekarang, terutama di Indonesia, sekarang mulai menggalakkan tentang entrepreneur, tentang pengusaha. Banyak anak muda yang bercita-cita, punya impian ingin menjadi pengusaha yang sukses gitu ya. Jadi hari ini saya akan bagikan ada 3 tips teman-teman supaya kita bisa jadi pengusaha muda yang sukses. Yang pertama yaitu harus buang malu dan buang gengsi. Udah, ini sudah jadi makanan wajib gitu ya, sudah jadi hukum yang wajib kalau kita mau jadi pengusaha, yang kita mau jadi entrepreneur yang berhasil. Ya, di awal kita merintis, kita memulai pasti banyak sekali mungkin ejekan ya kan, banyak sekali mungkin gurauan atau mungkin teman kita yang bercanda kepada kita, tapi tanpa sadar mereka menyakiti hati kita gitu kan. Padahal mereka sebetulnya tidak berniat untuk menyakiti hati kita, tapi karena kita mungkin lagi serius membangun usaha, lagi serius membangun masa depan kita, akhirnya kita ini seringkali terbawa perasaan gitu ya. Saya ini udah berjuang mati-matian untuk masa depan saya, untuk keluarga saya, untuk orang tua saya, tapi malah diketawain ya, malah dibercandain oleh teman-teman saya. Lah itu karena berbeda cara pikir. Nah sekarang berbicara tentang malu dan gengsi tadi, itu bicara tentang pola pikir, cara pikir kita. Jadi kalau cara pikir kita ini udah diberesin, udah bener teman-teman, otomatis kita akan menanggapi suatu masalah itu berbeda ya kan. Jadi buang malu sama gengsi ini ya kan, itu bicara tentang cara pikir kita, perspektif kita tentang bagaimana kita menanggapi satu kehidupan yang kita pilih gitu ya. Kita mau pilih jadi seorang pengusaha, berarti otomatis kita harus memilih untuk harus buang gengsi, buang malu ya. Kita nggak kalau kita mungkin merintis kan, kita harus mulai dari nol ya kan. Bahkan kita nih mungkin jual produk yang Anda rasa ini untungnya kok baru segini ya kan, untungnya kok nggak sebanyak yang lain gitu kan. Padahal kita ini merintis itu selalu itu lebih berat dibanding kalau memang sudah sudah jadi semuanya. Makanya kalau Anda yang hari ini merintis, teman-teman semua, saya ingin berpesan buat teman-teman ya kan, udahlah buang gengsi, buang malu. Kalau kita sudah bisa berhasil nanti di masa depan, itu kepuasannya, itu kenikmatannya itu 100 kali lipat ya, dibanding kalau kita mungkin semuanya sudah tersedia dan semuanya sudah lengkap, sudah komplit ya kan, semuanya sudah disediakan. Ya berbeda kalau kita merintis dari nol, kita berjuang mati-matian ya kan, keringat, air mata, semuanya itu kita berkorban di sana. Otomatis ketika kita bisa berhasil, itu akan nikmatnya itu luar biasa. Jadi kalau Anda bisa buang malu dan gengsi tadi ya, cara pikir Anda harus diubah ya kan. Walaupun mungkin Anda hari ini, Pak, saya ini bukan orang yang nggak punya amat loh Pak ya, saya ini cukup mampu loh. Kalau saya ini mau bikin usaha yang keren dan lain-lain, ya itu kembali lagi ke pilihan masing-masing gitu kan. Kalau Anda mungkin memang pingin yang bergengsi dan lain-lain, ya itu pilihan gitu ya. Tapi kalau Anda mungkin Anda dari terbatas gitu kan, ini kan saya bicara orang-orang yang mungkin juga punya modal terbatas, orang-orang yang punya modalnya minim, otomatis buang gengsi dan buang malu ini harus jadi modal utama Anda ya. Saya ngomong modal utama loh. Kalau ada orang ngomong, Pak, saya ini nggak punya modal Pak, saya ini nggak punya modal uang ya kan. Padahal sebetulnya modal pertama Anda itu adalah bukan masalah modal uangnya dulu, tapi modal buang gengsi, buang malu, modal keberanian, berani memulai ya, tanpa melihat gengsi dan malu, atau tanpa menghiraukan kata-kata orang yang mungkin melemahkan diri kita. Oke, jadi itu yang pertama teman-teman. Yang kedua yang juga penting, yaitu gunakan kendaraan yang tepat ya. Maksudnya apa? Kalau Anda hari ini ingin perjalanan yang jauh ya kan, Anda harus tahu Anda harus menggunakan kendaraan seperti apa ya kan. Kalau Anda ingin perjalanan jauh dan bisa efektif, bisa cepat ya, efisien, Anda harus gunakan jalan tol contohnya gitu. Berarti kan otomatis kita harus naik mobil ya kan, untuk bisa masuk ke jalan tol.
sama dalam dunia bisnis. Anda harus tahu Anda pingin kemana, Anda pingin jadi pengusaha yang seperti apa. Oke, Anda pingin jadi pengusaha yang apa ya, yang dibilang tanda kutip mungkin ada pengusaha yang dermawan, pengusaha yang apa, itu Anda harus tahu dulu Anda mau mengarah kemana, dengan kendaraan yang seperti apa yang Anda harus naiki untuk menuju ke tempat yang Anda ingin tuju, teman-teman, ya kan. Kalau saya tujuannya adalah supaya bisa pingin sama-sama nih anak muda, ya kan, kita seorang pengusaha muda dan bisa membantu anak muda lainnya untuk bisa menjadi pengusaha yang sukses, ya kan. Pingin jadi teman-teman yang seusia saya juga, mereka juga bisa punya kesempatan yang sama gitu ya, punya kesempatan yang sama untuk bisa berhasil di masa depannya, ya kan. Otomatis makanya saya menggunakan kendaraan komunitas Yes ini supaya ini mewadahi teman-teman yang mungkin usia 18 sampai 35 tahun ingin menjadi wirausaha dan pengusaha muda yang mandiri. Nah, itu sudah tujuan saya sudah jelas gitu kan. Jadi tentukan dulu tujuannya apa, sehingga kendaraan yang tepatnya atau bisnisnya Anda gunakan bisnis apa. Nah, contoh Anda suka di bidang kuliner, ya berarti Anda harus gunakan kendaraan atau bisnis yang berkaitan dengan kuliner gitu kan. Nah, itu semua kembali lagi ke apa yang ingin Anda tuju, teman-teman. Oke, jadi apalagi kalau ingin cepat, berarti Anda harus tahu ini bukan berarti ambil jalan pintas ya. Kalau kita ambil jalan pintas itu berarti seringkali kita memotong jalan, kita nggak ngelewatin proses. Tapi kalau kita ini pingin lebih cepat tapi melewati proses, ya berbeda ya. Tetap kalau kita lewat jalan tol itu kan berproses, ada ada harga yang dibayar. Kalau kita masuk jalan tol kan kita harus bayar harganya, kita harus bayar tolnya, ya kan. Kita harus sediakan e-tol, ya kan, e-money untuk bisa bisa masuk ke dalam tol tersebut. Sama kalau Anda ingin mungkin naik mobil lewat jalan tol untuk ngambil jalan yang lebih cepat, ya kan, berarti Anda harus bayar lebih. Dalam usaha apapun itu juga sama. Anda ingin lebih cepat, Anda ingin bisnis Anda lebih berkembang lebih cepat dibanding yang lain, Anda harus bayar lebih, ya kan. Kendaraannya harus tepat dan Anda harus bayar lebih. Itu sudah hukum alam, teman-teman. Jadi kalau Anda ingin sukses semudah mungkin, ambil kendaraan yang tepat buat Anda dan bayar lebih di sana. Yang ketiga, teman-teman, yang terakhir yaitu navigasi atau arah yang tepat. Maksudnya apa? Ketika Anda mungkin sudah cepat, ya kan, dengan jalan yang tadi saya ngomong, Anda bisa naik mobil, Anda bisa lewat tol, Anda bayar harganya. Tapi kalau arah Anda salah, Anda ambil jalur yang salah, teman-teman, ya kan, Anda akan mengulang lagi, ya kan, atau harus putar balik lagi, dan itu akan membuang waktu. Kenapa? Itu kesalahan-kesalahan minor yang mungkin kita harusnya nggak usah ambil gitu kan, kalau kita dapat navigasinya. Ya, navigasi ini apa? Bicara tentang mentor, orang yang mengarahkan kita mau kemana, ya kan, atau kita pingin seperti apa, kita cari orang yang sudah sukses di bidang itu, ya kan. Contohnya kalau kita nih mau di bisnis di bisnis properti, ya kan, berarti kita harus cari mentor yang memang sukses di bidang properti, sudah berpengalaman di bidang sana. Kita tahu nih arahnya, berarti kita nggak boleh keliru. Kalau properti, harus main properti ini harus tahu lokasinya, harus seperti ini cara mainnya. Kita belajar dan akhirnya kita punya navigasi, kita punya arah. Kita nggak usah salah mengulangi kesalahan-kesalahan yang nggak penting. Kita harus putar balik lagi atau bayar lebih lagi, kita nggak perlu. Makanya kalau kita dengan navigasi yang tepat, dengan kendaraan yang tepat, kita sudah bayar harga lebih dan kita punya mindset nggak malu, nggak gengsi, kita mau mulai dari bawah pun kita akan mulai. Nah, ketika Anda punya 3 hal ini, Anda sudah punya modal, Anda sudah punya bukan cuma modal, ini senjata. Kalau kita bicara, kalau kita mau berperang, ini sudah senjata kita sudah lengkap, ya kan, sudah punya lengkap, tinggal sekarang eksekusinya. Percuma tips saya juga banyak sekali di video-video sebelumnya tentang bagaimana jadi anak muda yang sukses, bagaimana cara menabung, bagaimana bisa punya punya impian, ya kan, bagaimana kita ini bisa beli rumah sendiri, beli mobil sendiri, apalagi nanti Anda ingin menikah dengan usaha sendiri, dengan biaya sendiri. Itu saya sudah sering jabarkan di video-video saya, ya. Tapi ini keputusan kembali ke tangan Anda semua. Pilihan atau keputusan ini di tangan Anda. Anda ingin jadi pengusaha muda yang sukses, ya, atau mungkin Anda ingin nunggu nanti udah berumur baru sukses. Itu kembali lagi keputusan Anda masing-masing. Tapi saya berharap di video ini teman-teman semua di sini bisa jadi pengusaha muda yang sukses, bisa membanggakan orang tua, ya kan, bisa jadi berkat, ya kan, untuk masyarakat di sekitar.
Oke, jadi itu aja sharing saya. Semoga video ini bermanfaat. Kalau suka video ini, share ke teman-teman Anda, berikan komentar yang positif. Jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.